Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Situlandari dari kelas 11 IPA 2 absen 31. Di sini saya akan membacakan drama naskah monolog yang berjudul Nasib Sial Seorang Badut karya Agus. Musik riang mengawali pertunjukan, musik pengiring atraksi badut atau musik sirkus, bisa juga dangdutan atau mungkin musik atraksi topeng monyet. Aktor yang memainkan monolog ini bisa muncul sudah di atas panggung. Ia berpakaian gaya badut, tapi bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Biasanya gaya badut bisa juga pada awal atraksi yang memakai semacam topeng badut, tapi nanti saat mulai bicara, kemudian ia melepaskannya. Pertunjukan dimulai dengan atraksi badut itu. Akan menarik bila aktor menguasai atraksi-atraksi badut, seperti memainkan 3 bola atau 3 potong yang dilempari secara bergantian. Sementara musik membangun suasana riang, badut itu melakukan atraksi-atraksi kocaknya. Gerakan-gerakan yang dimasukkan untuk mengundang tawa, gerakan-gerakan yang kadang konyol. Mungkin gerakan itu tidak mengundang tawa, tapi memunculkan ironi. Sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tak menarik perhatian. Ia terdiam, musik berhenti, wajah badut itu makin terlihat terkusut. Tak ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tidak tertawa oleh lucuan saya. Duduk terpengkur seakan menyesali nasibnya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti, tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah mudah. Yang kalian bayangkan, bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya adalah seorang pelawak. Ia dipenjarakan karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi, dan dari atas pohon kelapa orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ia ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satu pun di antara kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang nggak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Mendengus dan geleng-geleng. Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda dan menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau bilang aku berpikir, maka aku ada. Orang yang sekarang seperti bilang aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan sering diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya menjadi presiden. Enggak ding, anaknya jadi calon gubernur. Bahkan yang nyalon jadi wali kota. Sudah jangan ngawal ngelantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang pelawak sajalah lucu, kok sama politikus? Terdiam sesaat, musik membangun suasana. Badut itu mendadak terhenyak, menatap ke satu arah. Seakan nada yang mendadak muncul, badut itu merapikan diri, agak gugup lalu mendekati. Apa seakan orang di hadapannya.
Aduh, aku kok gak nyangka kamu akan datang. Silakan, maaf berantakan. Membereskan tempatnya, menyodorkan kursi panjang. Kursi yang biasanya di warung. Duduklah, mau minum? Atau mau makan? Ia mencari makan di antara barang-barang yang berantakan. Kamu gak haus? Gak lapar? Syukurlah, kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok, tapi kamu yang bayar ya. Lalu bicara ke depan penonton. Yang datang pacar saya loh, jangan tersenyum jelek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Itu cantik gak pacar saya? Namanya Raisa. Lengkapnya Raisa Bayan. Lalu kembali mendekati di mana seakan duduk pacarnya. Terima kasih kamu menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya. Ya, saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Bergaya-gaya malu duduk di kursi panjang gitu, seakan pacarnya ada di sampingnya, dan sambil bicara pelan-pelan geser mendekati pacarnya itu. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru ya? Lebih tampan, lebih kaya, tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap mencintai kamu. Sumpah I love you, I miss you. Bolehkah aku peluk kamu? Bolehkah aku cium kamu? Dengan gaya malu-malu terus mendekati pacarnya hingga tanpa disadari sudah ada di ujung kursi panjang itu, dan akhirnya tergelimpang dari kursi. Ia menjadi tersadar celinguan melihat sekeliling. Ternyata khayal Raisa. Tidak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Badut itu pun langsung murung. Ternyata khayalan saya saja, nggak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasibnya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biar saya saja. Musik membangun suasana antara romantis dan juga sedih. Badut itu memandangi wajahnya di cermin, kemudian menangis segelisah. Kadang di antara tangisannya ia terlihat pedih sembari menisak tangisnya pelan-pelan. Badut itu mengganti pakaiannya, atau secara ia membuka pakaiannya. Di dalam ia sudah memakai pakaian yang lebih rapi. Kini badut itu sudah memakai pakaian yang lebih necis, seperti telah berubah menjadi orang penting, lebih gaya dengan pakaian baru, yaitu dengan gerakan tetap serupa badut. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial, tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan perlende. Ini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetap seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa semua orang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentik jari seperti ini, menggerakkan jari-jarinya, tetapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya. Semua tertawa, bahkan ketika saya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan juga tolol. Sungguh saya tak pernah merasa tolol saat itu. Lalu pimpinan partai mendatangi saya, menjabat saya, memuji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik, sayapnya bakat untuk disukai semua orang, dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang gini, menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang.
Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah satu atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesuka hatimu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu, dan kamu punya bakat seperti itu. Orang menertawamu tapi sungguhnya menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada, padahal saya nggak tahu pilkada, saya nggak tahu beda pilkada dari pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak, kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak pejabat dari ini yang coba-coba ikut pilkada. Nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada, padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu, yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba dengan teriakan orang bersorak-sorak penuh pemujaan, mereka berteriak-teriak mengeluh-elukan. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema semakin keras dan antusias. Badut itu berdiri di atas meja memandang sekeliling bagaimana jutaan manusia yang mengeluh-elukannya. Betapa sialnya hidup saya dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar pemimpin saja. Kembali terdengar suara-suara teriakan-teriakan pemujaan. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema semakin keras, bertambah keras, sementara badut itu berdiri dan terkena di atas meja. Cahaya perlahan padam. Selesai. Terima kasih atas naskah drama monolog saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.